perbedaan akuntansi dengan tata buku? Tata buku mencatat data bisnis dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Tata buku hanya memiliki tanggung jawab pada sebagian kecil dari kegiatan perusahaan. Sedangkan akuntansi bergerak pada sistem pencatatan, mempersiapkan laporan berdasarkan data yang dicatat pada tata buku tersebut. Nah, kemudian akuntansi akan menafsirkan laporan tersebut. Dari kedua penjelasan di atas mengenai tata buku dan akuntansi, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi bergerak untuk mengarahkan dan meninjau pekerjaan tata buku. Sekarang, mari kita perhatikan materi pembelajarannya. Oke, baik. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran akuntansi di mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Bab 1 adalah berbicara tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan pemakai informasi akuntansi, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi, menjelaskan kualitas informasi akuntansi, menjelaskan prinsip dasar akuntansi, menjelaskan bidang-bidang akuntansi, mendeskripsikan profesi akuntan, dan menjelaskan etika profesi akuntan. Nah, peta konsep adalah seperti ini yang akan kita pakai dalam bab pertama di awal pertemuan. Nah, sejarah akuntansi, kita lihat pada dasarnya akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal, baik domestik maupun internasional, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Awalnya akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Nah, di paragraf yang ketiga, paruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian akuntansi diakui sebagai satu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Kita lihat pengertian akuntansi menurut Carl Sweren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting. Accounting can be defined as information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Kemudian, pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, manfaat akuntansi itu sendiri adalah, pertama, akuntansi dilengkapi dengan teknik untuk menghimpun dan diutamakan untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam bermacam-macam bentuk perusahaan, baik perorangan maupun lembaga, mengetahui status kondisi keuangan, menetapkan tingkat risiko, dasar menentukan pajak, dan mendapatkan gambaran kemantapan dan tingkat laba dari perusahaan. Setiap manfaat akuntansi itu berbeda-beda, baik bagi pemilik, bagi calon investor, bagi banker dan kreditor, bagi badan pemerintah, bagi yang bekerja, dan wakil serikat buruh. Nah, di dalam informasi ada pemakai informasi akuntansi. Itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang termasuk dalam pihak internal adalah
Pimpinan perusahaan, yaitu di dalamnya adalah direktur, manajer, dan kepala bagian. Dan di luar perusahaan atau pengguna eksternal adalah kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Jadi ada dua pengguna atau pemakai informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Kita masuk dalam kualitas informasi akuntansi, yaitu pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan. Dapat dipahami. Kenapa dapat dipahami? Karena akuntansi itu berisi tentang catatan-catatan keuangan yang akan kita pakai untuk mengevaluasi kinerja satu perusahaan di bidang akuntansi. Relevan dengan kondisi yang ada, dapat dipercaya, mempunyai nilai prediksi di masa yang akan datang, umpan balik, dan tepat waktu. Tepat waktu dalam hal ini adalah tepat waktu pelaporan. Lanjut, prinsip dasar akuntansi. Pertama, konsep entitas. Penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kedua, konsep biaya. Ada konsep objektivitas, ada konsep unit pengukuran. Lanjut pada bidang-bidang akuntansi. Nah, di sini kita akan melihat akan berbagai macam bidang-bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertugas untuk menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan secara umum, baik bagi pihak eksternal perusahaan. Kalau auditing adalah bidang akuntansi yang di dalamnya adalah untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Ketiga, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, dan akuntansi pemerintahan. Selanjutnya adalah akuntansi pendidikan. Nah, profesi akuntan ada 4, akuntan perusahaan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Dalamnya mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi tempatnya yang berbeda. Kalau akuntan perusahaan itu hanya di dalam perusahaan, kalau akuntan publik ada di masyarakat, akuntan pemerintahan hanya ada di pemerintahan, akuntan pendidik hanya ada di lingkup pendidikan. Nah, etika profesi akuntan yaitu menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Demikian materi pembelajaran kita di hari ini. Semoga berguna untuk masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa berguna dan Tuhan Yesus memberkati.